Dengan izin Allah. Bapak-bapak ini yang pegawai negeri, tidak usah kau cari muka sama wali kotamu. Capek kau cari muka. Ganti lagi wali kota, cari muka lagi. Ganti lagi, cari muka lagi. Kau sudah punya muka, ngapain kau cari-cari? Ngadu aja kepada Allah. Nih bapak polisi, tidak usah cari muka sama komandan. Bapak cari muka sama manusia, disuruh kerja 10 disuruh kerja, 9 yang benar, 1 yang salah, yang 1 dia persoalkan. Dongo ini, kenapa tidak? Dia lupa yang 9 baik. Tapi kalau bapak ngadu kepada Allah, kecil bolak-balikkan hati manusia itu. Maka begitu ada masalah ibu, rumah tanggamu berantakan, ngadu kepada Allah. Kau bangun salat tengah malam, ya Allah, tidak mungkin aku bisa mengawasi suamiku. Engkau yang mengawasi suami saya. Engkau yang membolak-balikkan hati suami saya. Pelihara suamiku, lindungi dirinya dari wanita-wanita jahat. Laksanakan sholat tahajud. Ini curhatnya di mana? Berdoanya di Facebook. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Sedikit-dikit update status. Ya Allah lindungi suamiku. 1 jam kemudian ya Allah murahkan rezeki suamiku. Tapi bukan di atas sajadah. Di mana? Di Facebook. Sibuk betul Tuhanmu mau baca statusmu. Yang ketawa saya serius ini. Ayo ngadu kepada Allah. Coba angkat tangan yang ada masalahnya. Nah itu bapak apa masalahnya pak di belakang? Mau kawin lagi? Ini masalahnya laki-laki di umumnya mau kawin lagi takut sama istri. Semua kita punya masalah pak. Berarti bukan masalah-masalah itu. Bapak kira Ustadz tidak ada masalahnya? Dalam dakwah saja kita kadang-kala dihina. Capek. Belum apa-apa. Disuruh lagi lambut ceramah. Tidak dihargai perasaannya kita. Kadang-kala kita seolah-olah dikasih seperti gembel pengamen. Nanya, bagaimana kalau begini? Berapa honornya Pak? Bolehkah datang Bapak sehari 5 kali ceramah dengan honor yang sama? Kok kira itu enak perasaan kita? Kok kasih tahu begitu? Semua orang punya masalah. Tapi ketika kita lagi gundah ada masalah itu. Lebih kembalikan kepada Allah. Siapa Das'at? Siapa saya ini? Nabi saja punya masalah. Manusia paling mulia. Tidak ada dosanya. Doanya pasti dikabulkan Allah. Apa tidak punya masalah? Beliau masih dalam perut. Sudah yatim. Lah wafat bapaknya. Baru 2 hari, 3 hari. Setelah dilahirkan. Sudah diambil ibu susunya. 4 tahun bersama ibu susunya. Usia 4 tahun diambil sama ibunya. Usia 6 tahun sudah wafat. Ibunya di desa Afwa ketika pulang ziarah kubur. 6 tahun Rasulullah sudah yatim piatu. Diambil oleh kakeknya. 2 tahun dalam pemeliharaan kakeknya. Wafat lagi Abdul Muttalib. Diambil oleh pamannya. Masya Allah. Masalah demi masalah beliau hadapi. Itu Nabi. Kekasih Allah pun ada masalahnya. Apalagi kita yang tukang bohong. Sama istri aja kita tipu. Cari duit tidak ada. Benar bu, tidak ada. Padahal di bawah kos kakinya disimpan. Pastilah punya masalah. Nah begitu ada masalah tidak ada pilihan lain. Takarrub ilallah. Dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Perbaiki sholat. Saya kalau ceramah itu pak ini aja saya bahas. Sholat, baiki rumah tanggamu. Ya, sholat pak. Tidak ada yang mustahil kalau Allah menolong kita. Perbaiki aja sholat. Saya sudah sholat Ustadz. Betul bapak sholat tapi main-main. Banyak kan kita sholat cari duit. Allahu Akbar. Tadi 200.000 uang. Beli bensin 100.000. Pulsa 50.000. Mana yang 50 ya? Allahu Akbar. Sambil dia periksa itu kantongnya. Sami Allahu liman hamidah. Belum dia dapat. Allahu Akbar. Di mana aku simpan? Begitu salam. Assalamualaikum. Di bawah sadel. Wah. Dari takbir sampai salam. Duit dia cari. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Tiba-tiba dia ingat. Kunci motor melengket di motor. Pasti kau tidak husuk lagi bos. Hilang sudah mobil motor. Allah Akbar. Bagaimana sholatmu bisa memperbaiki diri? Ayo. Kalau bapak punya masalah. Dan sudah sholat. Bukan masalah-masalahmu. Tapi masalahmu sholatmu belum bagus. Ayo perbaiki sholat pak. Yang kedua hikmah dari kisah ini. Ternyata bapak ibu saudara-saudara sekalian. Dalam hidup ini. Salah satu lagi cara untuk menyelesaikan masalah. Silul arham. Sambungkan persaudaraan. Tadi hubungan kepada Allah. Sekarang yang kedua horizontal.
Nabi tadi lapar kan. Tidak perlu mengeluarkan uang. Kenapa? Diberi makan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Artinya apa? Dengan persaudaraan kita bisa murah rezeki. Kata Nabi kan, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dia selesaikan masalahnya, hendaklah dia menyambungkan persaudaraan. Dan saya rasakan Pak, saya ini tidak banyak uang, tapi temanku banyak uangnya. Saya tidak banyak uang, tapi banyak teman. Teman saya yang banyak uangnya. Aman Pak. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Kemana-mana ada yang bayarkan. Saya baru turun dari mobil kalau ke pasar, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi ikan, isi telur, begitu saya mau bayar, "Nggak usah Ustaz." "Ah, nggak enak Pak." "Berapa?" "Nggak enak." "Ah, berapa Ustaz?" "Nggak enak Ustaz." "Nggak usah Ustaz." "Nggak enak Pak." Padahal itu memang yang kutunggu. Itu istri saya senang betul itu kalau saya ke pasar. Dia suruh ke pasar, nggak laku duit saya. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Contoh yang tadi kan, tidak perlu keluar duit, Nabi sudah kenyang. Banyak teman, gampang selesai masalah. Saya ke kantor polisi, mau perpanjang SIM. Tiba-tiba dilihat sama Kapolres. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Siap Komandan." "Ada apa Ustaz?" "Perpanjangan SIM Komandan." "Komandan, panggil Kasat Lantas. Tolong bantu selesaikan SIM-nya Ustaz. Yang ku minta uang, dosa uang Ustaz ku makan." Selesai masalah. Iya Pak. Ayo. Maka goblok orang yang tidak mau menyambungkan persaudaraan. Ini yang kadang kala memutuskan persaudaraan kita di masjid ini apa? Perbedaan mazhab. Sama nabinya, sama sahadatnya, sama rakaatnya, salat duhurnya, sama puasanya, sama rukun imannya, sama rukun Islamnya. Hanya karena berbeda mazhab dalam soal fikih, mereka saling mengkafirkan.